Panas. Yang bawah bagi yang atas lah. Apa isinya ya? Aduh. Amplop serangan fajar Gubernur Bengkulu berisi Rp50.000. Amplop yang bakal digunakan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah untuk serangan fajar berisi uang sejumlah Rp50.000. Amplop tersebut Rohidin meriani. KPK menunjukkannya dalam konferensi pers penahanan Rohidin yang digelar pada Minggu 24 November malam. Betul untuk serangan fajar. Isi nominal dari keterangan saksi Rp50.000, tapi masih belum dicek secara fisik. Nanti kalau sudah ada update dikabari, ujar juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin 25 November. Tim KPK menemukan dan menyita uang sejumlah Rp7 miliar terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika dan Singapura dari operasi tangkap tangan, OTT, di Bengkulu, Sabtu 23 November. Uang tersebut disinyalir untuk kepentingan Pilkada Rohidin yang kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Bengkulu. Selain uang, KPK juga menyita barang bukti elektronik berupa handphone dan dokumen. Dari handphone tersebut diperoleh bukti percakapan mengenai permintaan uang untuk proses pemenangan pilkada. Kalau dilihat dari bukti chatting W yang berhasil diamankan HP-nya tergambar jelas bahwa uang ini untuk nanti tim sukses, ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Jadi, tim sukses ada permintaan uang untuk kelompok ini, untuk warga sini, dan seterusnya, ada itu dalam percakapan. Lanjutnya, Alex menegaskan proses hukum yang dilakukan KPK tidak ada kepentingan politik. Ia menjelaskan penangkapan Rohidin tidak dilakukan secara tiba-tiba. Rohidin meriani akan melawan Helmi Hasan Mian dalam Pilgub Bengkulu 2024. Helmi Hasan merupakan adik dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Zulkifli Hasan. Rohidin bersama dua orang lainnya yakni Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan Ajudan Gubernur Efriansyah alias Anca ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Mereka sudah ditahan untuk waktu 20 hari pertama hingga 13 Desember 2024 di Rutan Cabang KPK, dijerat dengan pasal 12 huruf E dan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 KUHP. 5 orang lainnya yang sempat ditangkap KPK kemudian dilepas karena berstatus sebagai terperiksa atau saksi. Mereka ialah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disnakertrans, Provinsi Bengkulu Syarifuddin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Bengkulu Syafriandi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Saidirman, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu Ferry Ernest Parera, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Provinsi Bengkulu Tejo Suroso. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.